Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pinor semua dimanapun berada. Ada PI 2022 pembaruan akhir tahun ya. Kita langsung terjemahkan di sini. Terjemahannya biar Pinor semua paham ya soal proyek ini ke depannya. Di sini saya langsung menerjemahkan ya. Di sini selamat datang di pembaruan teknologi dan produk Pi Network untuk paruh kedua tahun 2022. Sejak Pi Today 28 Juni 2022, tim Picor telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet atau KIC massal ya. Terus pembangunan ekosistem dan pada akhir mempersiapkan periode mainnet berikutnya atau open mainnet. Jaringan Pi berada pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet, di mana Pi mampu fokus pada dua prioritas utama: mengaktifkan KIC massal dan memberdayakan pembangunan utilitas ekosistemnya. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet. Pembaruan hari ini berfokus pada pekerjaan yang kami lakukan, yang relevan, yang menarik untuk pionir, dan mungkin mengabaikan upaya dan penerapan jaringan Pi yang terhitung banyaknya terkait antarmuka, backend, kepatuhan, kesuksesan, komunitas, dan perbaikan bug. Perbaikan proyek khusus migrasi mainnet. Migrasi mainnet telah dimulai sejak Pi Today 28 Juni. Dimigrasikan sepenuhnya perintis sekarang beroperasi di blockchain Pi mainnet dan menggunakan Pi dalam ekosistem Pi berdasarkan pedoman Enclosed Network. Baca bab white paper di sini. Nah, di sini kan udah kita membacanya, jadi nggak ada lagi yang tanda merah di sini. Jadi di sini sudah diterjemahkan. Dan mereka yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dapat memigrasi saldo yang dapat dipindah tangankan dari aplikasi ponsel ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi mainnet adalah 3 kali lipat atau adalah 3 hal. Pertama, mengaktifkan dan menskalakan migrasi massal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber seperti penambangan seluler, KIC, daftar periksa mainnet, kepatuhan, dan lain-lain sebagainya. Kedua, validasi kebenaran dan akurasi migrasi di semua lini termasuk, namun tidak terbatas pada saldo, kepatuhan, dan pelanggaran kebijakan. Kembalikan jika perlu, mengingat awal mula imigrasi, selesaikan masalah dengan migrasi, serta pulihkan dan lanjutkan dari jeda. Yang ketiga, sederhanakan pengalaman migrasi pengguna dengan memastikan bahwa setiap komponen penting disatukan secara koheren, seperti daftar periksa, dompet, blockchain, mainnet, dan lain-lain. Beberapa detail tentang pekerjaan tercantum di bawah ini. Hackathon besar dilakukan di universitas terkemuka, dan lebih banyak hackathon direncanakan pada awal Januari 2023 dengan program pasca hackathon lebih lanjut. Memperbaiki upaya pengembangan hackathon untuk membangun utilitas dan kasus penggunaan ekosistem Pi. Lebih banyak hackathon direncanakan mulai 9 Januari mendatang. Kembangkan lebih banyak program terkait pengembang untuk mendukung pengembang hackathon untuk pengembangan lanjutan. API tambahan untuk aplikasi Tu Pioneer sedang dikembangkan dan akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari ini. Mainnet SDK, mainnet Pi SDK launch and employed. Pembaruan besar yang memungkinkan aplikasi Pi bermigrasi ke mainnet. Dokumentasi yang lebih mendetail dan jelas, tautkan ke dokumentasi GitHub ya. Paduan orientasi developer lengkap di sini sedang dalam proses atau masih dalam dikerjakan ya. Terus pembaharuan portal pengembang.
Buat daftar periksa aplikasi baru dirilis untuk memandu pengembang dalam proses pembuatan aplikasi langkah demi langkah. Terus antarmuka dashboard baru bagi pengembang untuk mengelola aplikasi Pi mereka dengan lebih banyak. Terus aplikasi demo yang diterapkan untuk memungkinkan pengembang memiliki pengaturan cepat dari aplikasi Pi mereka sendiri. Dan juga izinkan pengembang untuk mendaftar ke aplikasi mainnet. Nah, poin berikutnya di Pi aplikasi engine volume kedua atau V2 diterapkan penyiapan yang lebih sederhana untuk pengembang yang menggunakan Pi aplikasi engine untuk menjalankan aplikasi mereka pada infrastruktur server yang dapat diskalakan dengan mudah, stabil, berfokus pada pembuatan produk dan fitur poten mereka. Mengizinkan lebih banyak umpan balik tentang penerapan untuk pengembang. Secara keseluruhan meningkatkan proses pengembangan aplikasi Pi dalam ekosistem, terutama untuk tim terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki lebih sedikit sumber daya dan sedikit pengetahuan tentang infrastruktur teknis yang dapat diskalakan. Poin berikutnya, versi MVP dari dompet pengembang akan segera dirilis. Pengembang dapat segera membuat dompet khusus aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pi daripada penggunaan dompet pribadi yang ditautkan dengan akun individu pioner. Fitur ini rencananya akan tersedia untuk para pengembang pada bulan Januari. Poin berikutnya, perubahan infrastruktur di PyChat sedang dalam pengembangan. Infrastruktur backend PyChat akan mengalami perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih mandiri yang memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur yang lebih cepat di masa mendatang. Akan mengurangi ketegangan obrolan dan dampak pada layanan lain yang menyebabkan gangguan penggunaan di masa lalu. Akan memungkinkan integrasi fitur di PyChat yang lebih mudah di masa mendatang ke ekosistem. Selain upaya teknologi dan produk di atas, banyak pekerjaan telah dilakukan di komunitas dan sisi bisnis untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem, memperkenalkan dan mengedukasi pengembang tentang platform Pi, memotivasi dan melibatkan pengembang untuk membangun di atas Pi, dan memfasilitasi dengan mendukung pengembang untuk menerapkan aplikasi Pi. Ini adalah pekerjaan dasar untuk membangun ekosistem berbasis utilitas yang layak. Persiapan penting untuk open network nanti. Menatap tahun 2023, jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi imigrasi massal KC dan mainnet serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem, terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini. Pi telah menunjukkan keuntungan dan dari strategi yang unik dan non-konsensus, visi jangka panjang Pi, dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah. Jaringan Pi tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tetapi juga membuat kemajuan dan pertumbuhan yang mantap menuju sasarannya yang dipandu oleh visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan online. Pengalaman didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia ini. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi di tahun 2023. 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya. Upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja, tetapi pada semua pionir secara bersama-sama.
Pada tahun 2023, lebih banyak komunitas dan paduan akan diberikan tentang di mana dan bagaimana pionir dapat bergabung untuk mengembangkan dan menumbuhkan jaringan lebih lanjut pada tahap ketika sebagian besar infrastruktur ekosistem tersedia dan selaras untuk hal-hal yang akan terjadi dan ekosistem untuk berkembang. Kami tahu Anda bersemangat, begitu juga kami. Dan kami berharap Anda bahagia tahun baru, diisi dengan pekerjaan baru, inovasi baru, dan peluang PAI baru untuk masyarakat PI. Nah, demikian informasi di end of year tax update 2022 yang saya sudah terjemahkan untuk sobat planner semua, dan semoga sobat planner semua sudah tidak gagal paham ya, sudah paham dengan project PAI ke depannya. Oke, sekian dan demikian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi sobat planner semua yang senang dengan video saya, jangan lupa untuk di subscribe ya, di like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.